Sambut setiap Bapak Ibu Saudara yang mengikuti menara doa kita secara online streaming. Dimanapun saudara berada, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan setiap penyembahan kita, setiap doa-doa kita, setiap pujian kita kepada Tuhan. Kita mau tanggalkan setiap beban, setiap apapun yang menjadi halangan buat kita datang kepada Tuhan. Mari kita tanggalkan itu di luar, biar kita masuk ke dalam hadirat Tuhan, ke dalam bait-Nya Tuhan, dengan hati yang siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Ya Bapak, kami berdoa Tuhan, mengucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk menaikkan pujian, untuk berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Ini bukan suatu kebetulan, tapi kami minta ya Tuhan, Engkau sendiri yang turun melawat setiap kami. Roh-Mu yang mengerjakan pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Jumpai kami, penuhi kami, urapi kami ya Tuhan. Kami siap ya Tuhan terima berkat-Mu. Kami siap beri yang terbaik dari hati dan hidup kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan oleh pujian kami, oleh nyanyian kami, oleh doa-doa kami ya Tuhan. Ini kami datang Tuhan kepadamu. Kami datang Tuhan dengan hati yang tulus Tuhan. Biar Engkau yang menjamah setiap kami. Kami siap Tuhan. Engkau nyatakan kehendak-Mu, Engkau nyatakan rencana-Mu ya Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Haleluya. Oh, mari naikkan pujian-Mu, naikkan syukur-Mu pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu, selalu baru setiap hari. Kekuatan yang daripada-Mu ya Tuhan, Kau nyatakan, Kau berikan. Oh, kami berharap pada Allah yang kuat. Tangan-Mu yang memegang kami. Oh, kami bersyukur Tuhan. Oh, haleluya. Kami naikkan pujian, naikkan syukur buat nama Yesus. Oh, Kau tak berubah ya Tuhan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar buat kami ya Tuhan. Oh, tiada yang seperti-Mu. Kau baik buat kami Tuhan. Allah yang pedulikan kami, tak pernah tinggalkan kami. Haleluya, haleluya. Oh, mari masuk hadiratnya dengan ucapan syukur, masuk gerbangnya dengan puji-pujian, masuki halamannya. Oh haleluya, kami tinggikan nama Yesus. Sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Oh, haleluya. Oh, nama-Mu besar. Kesetiaan-Mu Tuhan buat hidup kami telah terbukti ya Tuhan. Kau yang menolong kami, Kau yang menjaga kami. Oh, kami tinggikan, kami puji, kami sembah ya Tuhan. Dimuliakan nama-Mu, oh Tuhan. Buat malam hari ini, nyatakan kemuliaan-Mu. Betapa ajaib
dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dia Allah yang mau mengerti setiap kesusahan kita, setiap keluh kesah kita. Gak ada yang tersembunyi buat Tuhan. Setiap kekecewaan kita. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu. Sungguh berharga di matamu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hatimu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahanmu Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun ku tinggalkanku, Yesus sahabatku. Angkat wajahmu, ku mengangkat wajahku, biar ku memandangmu, memandang keindahanmu Yesus. Oh, syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke
tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabat, mari pandang wajahnya. Oh, ku mengangkat wajahku memandangmu, memandang keindahanmu. Yesus, syukur Tuhan di kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabat, katakan tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkan, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggal, dan tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Oh, oh, oh. Kau tak pernah tinggalkan kami, kesetiaanmu besar. Oh, haleluya. Sekalipun kami merasa sendiri, Kau tetap ada buat kami, Tuhan. Oh, kami tak pernah sendiri, Kau ada buat kami ya Tuhan. Allah yang setia. Oh, kami selalu dapat berharap padamu. Tuhan yang besar, Bapa yang setia, Kau panggil kami jadi anak-Mu. Kami tak pernah jadi yatim piatu ya Tuhan. Ada Kau jadi Bapa kami. Kami tak pernah sendiri. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, Kau harapan kami, Kau jawaban setiap doa kami. Yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Kau Tuhan yang berkuasa. Haleluya. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Katakan hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Hanya Kau tempatku berharap.
berjalan, biar kami berjalan Tuhan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya pada Yesus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Kami mau berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku datang pada Yesus. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Yang terakhir kali nyanyikan, oh hanya Yesus, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersama-Mu ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, sebab tangan kasih-Mu Tuhan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, ada tangan-Mu buat kami, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Oh, haleluya. Kau tempat kami berharap Tuhan. Kau jawaban setiap doa-doa kami ya Tuhan. Oh, kami takkan goyah jika Engkau di pihakku ya Tuhan. Kami takkan goyah. Oh, tangan-Mu tersedia buat hidup kami. Kami takkan goyah. Oh, haleluya. Oh, Yesuslah jawaban. Oh, Yesuslah harapan. Oh, tiada seperti-Mu,
Tiada sepertimu, Amin. Kau Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau pembela kami. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Bapa. Sedikit pun saya tidak akan ragu Tuhan, bahwa kami semua dahsyat, kejadian kami ajaib Tuhan. Amin Tuhan. Itu semua karena Tuhan. Engkau telah menenun kami serupa gambaran-Mu Bapa. Karena itu kami Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu dan sangat bersyukur malam hari ini. Amin. Amin. Kami semua berharga di mata-Mu Tuhan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan, tidak ada alasan untuk tidak memuji Tuhan Bapa. Amin. Tidak ada alasan Tuhan untuk kami tidak dapat balas kasih Tuhan yang begitu besar. Karena Engkau Tuhan terlalu baik buat setiap kami Tuhan. Amin. Pujian malam hari ini Tuhan menyadarkan kami betapa dahsyatnya Engkau. Ya. Betapa dahsyatnya kami memiliki Engkau. Amin Tuhan. Bahwa kami terpilih seperti gambaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami Tuhan ada di dekat-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih. Engkau adalah jawaban dan sumber jawaban buat setiap doa-doa kami. Amin Tuhan. Dalam hidup kami, dan kami juga berdoa Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur. Ya. Dekat Kamu Tuhan, hati kami tenang Tuhan. Amin. Dan kami tidak akan pernah goyah. Karena tangan-Mu selalu tersedia bagi kami. Amin. Untuk menopang kami Tuhan. Amin. Kami tidak tahu Tuhan kalau pada malam hari ini anak-anak-Mu datang mungkin ada di dalam kelemahan. Membawa setiap masalah Tuhan yang belum terselesaikan mungkin Tuhan. Belum mendapat jawaban. Tapi malam hari ini Tuhan, pujian Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Engkau berkata lewat pujian bahwa Engkau satu-satunya jawaban buat setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan, Engkau cuma menginginkan setiap hati kami percaya kepadamu Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang tidak pernah berdusta Bapa. Kalau Engkau sedang memproses kami Tuhan di dalam setiap masalah kami. Bantu kami untuk tidak menyerah Tuhan. Tapi semakin kami bersyukur Tuhan. Karena kami tidak sendiri. Karena tangan Tuhan selalu menopang kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami. Mungkin kami yang sering kali melepaskan tangan kami yang dipegang erat oleh-Mu Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu menggandeng kami di dalam setiap musim hidup kami. Amin. Kami mau percaya Tuhan kepadamu malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pada malam hari ini kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja-Mu BICC Tuhan. Tuhan Engkau tahu gereja-Mu semakin hari Tuhan semakin banyak jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Biarlah jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini Engkau terus berikan kehausan Tuhan akan Engkau Tuhan. Supaya Tuhan terjadi kebangunan rohani di dalam setiap kami Tuhan. Dan yang datang ke tempat ini Tuhan selalu mendapat jawaban dari Tuhan dari setiap firman yang disampaikan kami mendapat jawaban. Dan firman itu meneguhkan kami dan menguatkan kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh sebab itu Tuhan Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang Engkau selalu siapkan Tuhan. Yang diberikan tugas mereka masing-masing ke dalam pelayanan mereka masing-masing Tuhan. Engkau selalu mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Agar setiap apa yang disampaikan oleh mulut lidah bibir mereka bukan keluar dari hati mereka tapi dari pikiran-Mu Tuhan. Dari rencana-Mu, dari keinginan-Mu. Supaya kami semua yang beribadah di tempat ini menjadi semakin hari dewasa di dalam Engkau Tuhan. Dan menjadi murid, menjadi Tuhan gereja-Mu dan jadi penyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini juga kami mau membawa Tuhan gembala sidang kami Pak Daniel pribadi, istri dan keluarganya. Engkau terus Tuhan walaupun dia dimanapun berada Tuhan Engkau menyertai Bapa.
baik di dalam pelayanannya, baik dimanapun Tuhan dia menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau selalu menyertai dia Bapa, supaya apa yang disampaikannya Tuhan, dengan kemampuannya Tuhan, tidak kembali sia-sia firman-Mu Tuhan. Dan hamba-Mu menjadi berkat dimanapun berada, dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Kami juga tidak lupa selalu berdoa buat gembala senior kami Tante Bet Tuhan. Ya, Tuhan. Biarlah ditambahnya usianya Tuhan, semakin Engkau tambahkan usia, semakin Engkau tambahkan hikmat dari Tuhan. Amin. Urapan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan, kekuatan. Engkau terus menjaga Tuhan hamba-Mu. Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Ibu Gembala kami boleh dikatakan menjadi tiang doa dari setiap gereja-Mu di sini Tuhan. Engkau pakai Tuhan doa-doanya Tuhan. Udah walaupun dengan kata-kata sederhana, tetapi biarlah doa itu penuh urapan yang dahsyat Tuhan. Engkau berkati anak cucu mantunya Tuhan, yang terlibat di dalam pelayanan gereja-Mu ini. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan. Semua mendapat urapan yang sama Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan, sampaikan Tuhan. Biarlah menjadi berkat Tuhan untuk jemaat-jemaat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, buat hamba-hamba-Mu full timer di tempat ini Tuhan. Berikan terus kesatuan hati. Jauhkan dari roh pemecah belah. Biarlah sepakat, sehati, sepikir Tuhan. Bergandeng tangan untuk membawa gereja ini Tuhan. Tuhan, untuk membawa gereja ini semakin hari Tuhan, semakin gereja ini bertumbuh dan berbuah Tuhan. Jemaat-jemaatnya juga Tuhan, menjadi jemaat-jemaat yang dewasa di dalam Engkau. Tidak lagi menjadi bayi-bayi rohani, tetapi menjadi bayi yang dewasa, yang tidak gampang dan mudah tersinggung. Tapi menjadi berkat Tuhan di dalam pelayanan mereka masing-masing. Dari ACC Tuhan, Kau juga berkati Tuhan ACS kami Tuhan, Kau berkati. Kau berikan tambahkan hikmat Allah kepada mereka. Supaya setiap apapun Tuhan, mereka menjadi penasehat setiap ACF Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Dan ACF juga Tuhan yang sudah melayani Engkau Tuhan. Kami percaya kalau Engkau percayakan setiap ACF, itu bukan kuat gagah kami Tuhan. Tetapi kami mengemban Tuhan satu kepercayaan Tuhan untuk mengembalakan domba-domba yang kecil ini Tuhan. Amin. Biarlah Tuhan urapan-Mu juga Tuhan, mengurapi Tuhan. Agar kami juga membawa member-member kami Tuhan. Makin hari makin dekat kepada Tuhan. Makin hari makin melekat kepada Tuhan. Makin hari makin bersandar kepada Tuhan. Tuhan berikan kekuatan buat ACF dan member-member kami Tuhan. Supaya kami semua Tuhan benar-benar menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Yang semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Yang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi esok, lusa dan seterusnya Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau roh Tuhan turun atas Indonesia, Engkaulah Tuhan yang akan menginsiapkan Tuhan Indonesia ini. Dan Indonesia ini akan penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau melawat dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadamu, yang selalu menopang dan berdoa untuk Indonesia ini. Kami percaya doa kami tidak akan pernah sia-sia. Dan satu saat kami akan melihat Indonesia akan berjaya dan bersinar Tuhan. Terima kasih. Dan Kau memberkati pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden, wakilnya dan jajarannya. Engkau terus memberkati hikmat, kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan yang adil Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya Tuhan. Seluruh jajaran kementerian maupun siapapun Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan ini. Engkau urapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Patahkan setiap korupsi dan apapun Tuhan yang tidak Engkau senang Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan percaya. Kuasa-kuasa yang tidak berkenan Tuhan di Indonesia ini Engkau patahkan di dalam nama Yesus. Dan kami menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Bahkan gereja-gereja di seluruh bumi ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu.
Biar api kemuliaan-Mu terus berkobar di dalam kehidupan gereja-Mu dan murid-murid-Mu dan penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Itu doa kami malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau bernyanyi lebih lagi Tuhan. Kami mau berdoa lebih lagi ya Tuhan. Bukan karena masalah kami sudah selesai. Bukan karena setiap doa-doa kami sudah mendapatkan jawaban ya Tuhan. Tapi kami tahu ya Tuhan, kami mau jadikan setiap doa-doa kami, nyanyian kami sebagai korban di hadapan Tuhan. Maka kami mau bernyanyi lebih lagi ya Tuhan, seperti kami telah mendapatkan jawaban doa daripada-Mu ya Tuhan. Karena masalah terbesarnya bukanlah masalah yang kami hadapi, tapi bagaimana menjadi sikap hati kami dan iman kami di hadapan Tuhan. Dan ini iman kami ya Tuhan. Kami angkat melalui pujian kami, melalui doa-doa kami di hadapan Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku dan setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak,
bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami lewati ya Tuhan, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Oh, hanya anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami andalkan anugerah-Mu, anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kami andalkan anugerah-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang baik. Segalanya Kau anugerahkan, cukup buat kami ya Tuhan. Oh, Kau pulihkan kami, Kau kuatkan kami. Oh, biar kami datang padamu Tuhan, sebab Kau bagianku, Kaulah bagianku ya Tuhan. Oh Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang mengasihiku. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagi Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segala-galanya, lah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Oh, Kau layak ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.
Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Oh, di dalam hidupku, kerajaanmu, jalanmu, kebenaranmu. Oh, itu bagianku. Kau layak ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Yang terakhir kali nyanyikan, Kaulah segalanya, Kaulah segala, lebih dari apapun Tuhan. Di dalam, di atas segala masalah kami ya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kami mau mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Ini bagian kami, mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kau layak dimuliakan, Kau layak ditinggikan. Oh, kami mengasihimu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, layak Tuhan disembah. Haleluya. Engkau Bapa dan Raja, layak dimuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sama kita makin berdiri nyanyikan pujian ini. Layak dimuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak Tuhan, oh layak dimuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar Tuhan, besar termulia. Namamu besar, besar termulia. Haleluya. Haleluya.
di hadapan Tuhan, Raja yang besar, kami datang, kami merendahkan hati kami. Amin. Malam hari ini kami tahu Engkau ada di tengah-tengah Ya, kami, Yesus. Tuhan. Amin. Kami datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Amin. Kami datang karena kami perlu Tuhan dalam Ya, hidup benar, kami. Tuhan. Kasih. Kami belajar untuk meninggikan Tuhan Ya, kami di belajar tengah-tengah untuk kesibukan mengerti kami, di tengah-tengah pergumulan hidup kami, karena kami perlu Tuhan Ya. lebih dari apapun Amin. juga. Karena itu Tuhan, malam hari ini seberapa anak-anak-Mu yang datang, Ya, Engkau melawat kami, ya benar. Engkau menjamah kami, Amin. dan Engkau menjawab setiap keperluan kami, Ya, Tuhan. Yesus. Amin. Dengan kuasa dan kasih-Mu yang sangat besar, Engkau nyatakan bahwa Engkau ada, Engkau peduli kepada kami semua, Tuhan. Ya, Amin, Tuhan. benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, Dalam nama terima kasih. Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Ya, Tuhan, tolong kami dalam waktu yang singkat ini. ya Tuhan. Kami boleh belajar 1-2 hal yang penting dari firman Tuhan sebagai pedoman hidup kami Ya Bapak. yang akan menerangi kembali jalan kami, Tuhan. Amin. Yang memberi petunjuk apa yang harus kami lakukan Ya Yesus. dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati dan urapi kami semua. Amin. Dan kami siap terima berkat firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Ya. Puji Tuhan. Tanggung bulan yang pastinya ya. Tapi saya mau melihat wajah-wajah tanggung bulan, tapi tetap bersuka cita. Karena kita anak-anak Tuhan hidup bukan karena bulan, hidup bukan karena hari, tapi hidup karena Tuhan. Ya, bulan boleh tanggung, terserah, tapi kita percaya ada pemeliharaan Tuhan untuk setiap hidup kita. Katakan amin. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Bahkan Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan sebetulnya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu hal, yaitu tentang ketekunan. Ketekunan membawa kemenangan. Siapa yang pernah melihat semut? Tentu semuanya pernah melihat semut kan? Ya. Nah saudara, semut itu kecil. Kalau dibandingkan dengan gajah yang besar, semut itu nggak ada apa-apanya. Kalau gajah yang besar bawa pohon, balok pohon itu biasa. Tapi kalau semut yang kecil, dia bawa sesuatu yang lebih besar daripada badannya, itu baru luar biasa. Ya, dalam lukisan ini, semut membawa ranting. Ranting itu berkali-kali lebih besar dari badannya. Tapi dia bisa. Kenapa? Karena dia tekun. Ya, walaupun mungkin dia harus berjuang, walaupun mungkin dia harus jatuh bangun, walaupun dia harus menderita, walaupun dia mungkin ditinggalkan teman-teman yang lain, dia nggak peduli. Dia terus berusaha. Dia terus berusaha. Jatuh bangun lagi, jatuh bangkit lagi, begitu seterusnya. Sampai akhirnya ranting itu yang besar, lebih besar dari badannya bisa dipindahkan dari titik A ke titik B, seperti yang diharapkannya. Kita baca firman Tuhan dalam Ibrani 12. Ibrani 12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ayat 1. Ibrani 12, demikianlah firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita.
Ayat yang kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau belajar tentang ketekunan. Ada 3 tipe manusia. Kita pernah lihat klip ini ya. Seseorang yang sedang menarik gerobak, lalu ada orang-orang lain ya dengan bermacam-macam. Ya, ada orang yang berusaha untuk mempertahankan gerobak itu supaya nggak maju. Ada orang juga yang mengganggu rodanya sehingga perjalanannya tidak lancar. Ada orang juga yang hanya mau numpang di gerobak itu. Macam-macam tipe orang. Nah, saudara-saudara, saya menyimpulkan kurang lebih ada 3 tipe manusia. Ya, yang pertama adalah yang bawa dulu. Yang pertama adalah orang yang kalah sebelum berjuang. Jadi sebelum melakukan apa-apa, ada orang yang pernah begini, aduh saya nggak bisa, saya nggak sanggup, saya bodoh, saya nggak ngerti. Jadi sebelum dia melakukan apa-apa, dia udah kalah duluan, saudara. Sehingga dia akhirnya nggak melakukan. Karena memang dia nggak bisa, karena dia nggak mampu. Sebelum dicoba, dia udah kalah, dia udah mundur. Itu tipe yang pertama. Nah, saudara-saudara mungkin ada di tipe ini. Ya, hari ini mesti bertobat, saudara. Tipe yang kedua. Tipe kedua adalah orang yang lebih baik dari tipe yang pertama tadi. Orang tipe kedua adalah orang yang masih mau berjuang, masih mau melakukan sesuatu. Tapi ya udahlah, orang lain lakukan sampai segini, ya udah kita segini aja. Gak usah lebih-lebih, gak usah cari muka. Pokoknya orang lain udah segini, ya udah kita segini, ngikutin. Ya padahal dia bisa melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak, jauh lebih baik. Tapi karena orang-orang hanya segini, dia pakai ukuran orang lain, saudara-saudara. Artinya apa? Orang yang kedua ini, dia berjuang seperlunya aja. Enggak sungguh-sungguh. Tapi beda dengan orang yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Orang yang ketiga adalah orang yang betul-betul melakukan sesuatu sampai selesai. Sebelum selesai, dia nggak akan berhenti. Dia memang nggak bisa, dia memang nggak mampu, dia memang nggak sanggup, dia memang nggak ada kekuatan, dia memang nggak tahu caranya, tapi dia berjuang terus, dia berusaha terus, dia tanya orang, dia minta pendapat orang, dia tukar pikiran dengan orang, dia lakukan apapun supaya dia bisa terus berjuang, sehingga sampai di akhir. Nah, dari 3 tipe ini Bapak Ibu Saudara, kira-kira kita ada di mana? Ada di nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Apa yang membedakan 3 tipe ini? 3 tipe manusia ini, yaitu 1, ketekunan. Kenapa? Ketekunan bahasa aslinya hupomone, artinya kesabaran yang gigih di tengah tantangan. Orang yang ada dalam situasi di mana di hadapannya mungkin ada tembok besar, tapi dia nggak berhenti. Di tengah hidupnya mungkin ada kesulitan yang begitu banyak, tapi dia nggak berhenti. Dia jalan lagi, dia melangkah lagi, dia terus maju lagi, terus, dan terus. Saudara, hidup ini bagaikan pertandingan Bapak Ibu Saudara. Dan kalau pertandingan biasanya itu harus terus maju. Nggak boleh berhenti. Karena kalau berhenti artinya kalah. Artinya didiskualifikasi. Jadi dalam satu pertandingan harus terus maju. Walaupun hanya bisa tertati-tati,
walaupun hanya bisa selangkah demi selangkah, terus maju, dan terus maju sampai di akhir. Ada 3 hal penting yang saya ingin bagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Yang pertama, pertanyaan mendasarnya begini, mengapa kita harus bertahan sampai di akhir? Ya, kenapa kita nggak berhenti di tengah jalan saja? Bukankah ketika kita sudah kehabisan tenaga, bukankah ketika kita sudah nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah berhenti aja. Tapi kenapa kita harus terus bertahan sampai di akhir? Sebelum di akhir kita nggak boleh menyerah, maksudnya begitu. Ya, kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Alkitab bilang kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saya mau kasih penjelasannya seperti gini. Saudara pernah nonton bola di stadion? Pernah ya? Pernah. Saya sih belum pernah. Ke stadionnya pernah, tapi bukan sedang dalam pertandingan bola. Ya, saya lari gitu. Ya, tapi ini pertandingan bola, saudara-saudara. Yang menarik adalah bolanya satu, betul ya? Bolanya banyak apa satu? Selalu cuma satu kalau pertandingan bola. Yang main berapa? 22. Yang nonton? Ada stadion yang kapasitasnya 100.000. Ada stadion yang kapasitasnya hanya 60.000. Ada stadion yang kapasitasnya bisa 150.000. Nah, menariknya begini, saudara. Sekalipun yang nontonnya 100.000 atau 150.000 orang, yang mainnya tetap 11 orang, dan bolanya tetap satu. Bukan karena yang nontonnya lebih banyak, maka bolanya lebih banyak. Enggak, saudara. Bukan karena orang yang nonton lebih banyak, yang main jadi lebih banyak. Enggak juga. Tetap 11 orang dan satu bola. Nah, saudara, ketika Alkitab katakan begini, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Nah, saya mundur ke pasal 11. Ini kan tadi pasal 12 kan, kitab Ibrani, ayat 1. Nah, saya mundur ke pasal 11. Pasal 11 itu berbicara tentang iman. Iman, pahlawan-pahlawan iman di sepanjang zaman. Dan kalau saudara melihat satu persatu, orang-orang yang disebutkan di dalam pasal 11 itu, memang ada yang akhir hidupnya enak, sukacita. Tapi ketika pasal 11 menjelang akhir, beberapa ayat terakhir di pasal 11, orang yang disebut pahlawan iman itu, ada yang matinya digergaji, dibelah dua. Ada yang matinya dijadikan umpan binatang buas. Ada yang matinya kaki tangannya diikat lalu ditarik oleh kuda dari 4 arah yang berbeda. Ada yang matinya disalib. Ada yang matinya dicelupkan ke minyak panas. Jadi saudara-saudara, kalau saudara membaca kitab Ibrani pasal 11 yang disebut pahlawan iman, itu banyak. Tapi memang ada juga yang akhir hidupnya harus mengalami penderitaan. Nah, ketika pasal 12 ini bilang, karena kita mempunyai banyak saksi, siapakah saksi kita Bapak Ibu Saudara? Kalau pemain bola, misalkan tim Indonesia, apakah Indonesia lawan, atau A lawan B lah, jangan Indonesia, A lawan B. Apakah negara atau rakyat B akan bela tim A? Enggak. Pasti rakyat negara B akan bela tim B. Rakyat negara A akan bela tim A. Itu wajar, saudara-saudara.
Memang seharusnya demikian. Nah, ketika kita bilang, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Tahukah saudara bahwa pahlawan-pahlawan iman yang sudah mendahului kita, mereka lah saksi-saksi kita yang terus seperti supporter itu memberikan dorongan kepada kita. Kamu bisa, ayo maju, selangkah lagi. Terus seperti supporter itu. Supporter dia nggak main bola, Bapak Ibu Saudara. Dia hanya nonton. Nggak pernah supporter itu tenang bola, nggak pernah. Dia hanya melihat pemain-pemain. Tapi dia bersorak. Memberikan apa? Kekuatan kepada timnya. Dia bersorak supaya timnya itu semangat. Dia bersorak supaya timnya tambah energinya. Nah, saksi-saksi kita pun demikian, Bapak Ibu Saudara. Mungkin secara kasat mata kita nggak melihat. Tapi Alkitab bilang, ketika kita sedang dalam pertandingan iman kita, ada banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saksi-saksi itu mau berharap supaya kita yang sedang bertanding ini nggak berhenti di tengah jalan, nggak kalah, tapi kita terus berusaha sampai apa? Sampai di akhir, Bapak Ibu Saudara. Seperti mereka. Kalau mereka saja yang karena iman harus merelakan hidupnya mati dengan cara-cara yang tragis, seperti yang sudah saya katakan tadi, masakah kita yang baru lari aja nggak mau sampai finish? Kan kita belum diperhadapkan seperti mereka kan. Walaupun mungkin kita susah saat ini, walaupun kita menderita saat ini, tapi kita belum seperti mereka yang karena iman rela dipotong dua, Bapak Ibu Saudara. Yang karena iman rela dimasak di minyak yang panas. Yang karena iman rela disalibkan, dibakar betang buah, macam-macam, Bapak Ibu Saudara. Kita belum seperti mereka. Mereka sudah mendahului kita. Dan mereka adalah saksi-saksi kita yang sedang memberikan semangat kepada kita supaya terus. Ayo Acan, jangan jatuh. Ayo Acan, maju lagi. Ayo Acan, selangkah lagi. Terus dan terus. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Seharusnya kalau kita gagal, kalau kita kalah, kalau kita berhenti di tengah jalan, kita malu dengan mereka. Karena mereka nggak gagal. Sekalipun mereka mati, mereka nggak gagal. Mereka tetap pegang iman mereka. Mereka nggak menyangkali Yesus, mereka nggak menjual Yesus, mereka nggak mengingkari Yesus, bahkan sampai di titik darah terakhir dari hidup mereka, mereka tetap pegang iman mereka. Perlombaan iman kita belum ada apa-apanya, Bapak Ibu Saudara, dibandingkan dengan mereka. Itu sebabnya kita harus menang. Katakan menang. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita harus bertahan sampai di akhir. Kalau tadi mengapa, sekarang bagaimana supaya kita bisa bertahan sampai di akhir. Ya, yang kedua, mau nggak mau, kata firman Tuhan, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Menanggalkan, melepaskan, ya tidak lagi kita bawa-bawa, ya. Nah, bahasa aslinya itu adalah okos. Okos adalah segala sesuatu yang bisa menghambat perjalanan iman kita, baik itu dosa maupun kekhawatiran duniawi. Nah, sekali lagi saya mau pakai ilustrasi yang mudah-mudahan bisa menolong kita. Pernah lihat lomba lari?
Pernah nggak Bapak Ibu Saudara? Ada orang lomba lari yang pakai daster, itu 17 Agustus. Iya. Tapi kalau lomba lari yang benar kan seperti gini saudara. Ya kan? Pakaiannya harus sekecil mungkin di tubuh mereka. Seminim nanti, takutnya nanti ini ya. Pokoknya seringan mungkin, sekecil mungkin yang pas di tubuh mereka. Kenapa? Supaya mereka bisa lari cepat. Pakaian itu nggak menghalangi mereka, nggak jadi beban buat mereka. Tapi mereka bisa lari dengan cepat. Nah, bedanya Bapak Ibu Saudara dengan panjat gunung. Orang yang panjat gunung nggak bisa seperti orang yang lari. Dia mesti bawa semua perlengkapannya, bahkan ada perlengkapan yang lebih berat dari badannya, lebih besar dari badannya. Tapi itu dia mesti bawa. Itu kalau panjat gunung. Karena dia mesti persiapan. Jangan-jangan nanti di gunung ada badai. Jangan-jangan nanti di gunung ada apa. Jadi dia mesti persiapkan. Termasuk makanan, dia mesti bawa. Siapa tahu yang tadinya rencana 1 hari, ternyata bisa 2 hari, bisa 3 hari. Kalau dia nggak bawa makanan, dia bisa mati di atas gunung. Tapi orang lari nggak begitu. Orang lari itu mesti semua dilepas. Seminim mungkin. Gak boleh ada sesuatu yang bisa menambah berat dia. Nah, itu yang dimasukkan dengan menanggalkan segala sesuatu yang menghambat. Nah, apa kira-kira yang membuat kita gak bisa maju dalam perjalanan rohani iman kita? Kayaknya kita jalan di tempat nih, kayaknya kita gak maju-maju. Kayaknya Tuhan udah di sana, kita masih di sini. Apa saudara-saudara? Bisa jadi itu dosa, bisa jadi itu kekhawatiran. Atau beban hidup yang kita bawa, yang kita sayang, yang kita terus pegang, kemana kita jalan kita pegang, sehingga akhirnya ini menghambat iman kita. Mestinya kita udah bisa lari, tapi kita gak bisa lari. Kenapa? Karena beban terlalu berat. Yang kita terus pegang, yang kita bawa kemana-mana. Nah, Alkitab katakan, kalau dengan cara demikian, kita gak bisa bertahan sampai di akhir. Di tengah-tengah perjalanan kita bisa KO. Kita bisa mati sendiri. Itu sebabnya bagaimana caranya supaya kita bisa bertahan sampai akhir, tanggalkan, lepaskan semua beban dan dosa, semua kekhawatiran, apapun juga yang merintangi kita mesti ditanggalkan. Ya, kita bersyukur ada kingdom, ya ada kelas pemulihan. Diharapkan lewat kelas ini orang-orang yang ikut di dalamnya bisa lepas semuanya sehingga bisa lari dalam perjalanan iman mereka kepada Tuhan untuk semakin dekat kepada Tuhan. Jangan setelah retret dibawa lagi. Waktu retret udah nangis, udah didoakan, udah pas pulang dibawa lagi. Jangan. Udah dilepaskan dengan dibawa lagi Bapak Ibu Saudara. Ada yang sayang dengan dosanya, dengan masa lalu hidupnya, dengan kekhawatirannya, dengan semua beban-bebannya. Ada yang sayang, nggak mau dilepas. Saudara-saudara, kalau dengan demikian kita nggak bisa lari. Alkitab katakan, Alkitab bilang, kita mesti tanggalkan semua. Tanggalkan, lepaskan semua. Memang kita nggak bisa, tapi kita datang pada Tuhan. Ya, dalam retret seperti kingdom, retret pemulihan, ya kita percaya bahwa Tuhan bekerja. Termasuk retret yang minggu lalu baru diadakan untuk siswa. Tuhan bekerja dengan caranya Tuhan. Kita nggak tahu, yang kita tahu memang siswa ini kadang sepertinya ada sesuatu, tapi kita nggak tahu apa, sampai Tuhan akhirnya bekerja, dan Tuhan yang beresin, Tuhan yang pulihkan. Saudara, tanggalkan semua yang merintangi kita. Katakan sama-sama,
tanggalkan. Jangan dibawa pulang lagi. Kalau diserahkan, lepas. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Wah, kalau udah terakhir senang ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa menang? Kalau tadi kan bertahan kan, yang kedua. Kalau untuk bertahan kita mesti tanggalkan. Supaya jadi enteng larinya Bapak Ibu Saudara. Tapi untuk menang, beda ceritanya. Alkitab bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Biasanya dalam satu perlombaan lari ada 8 orang. Sekali lomba. Percaya sama saya, 8 saudara, nggak ada lebih. Ya, 8. Kalau larinya lari 100, 200, 400, 800 itu 8 orang. Kalau larinya lari maraton 40 kilo itu bisa lebih banyak. Tapi kalau lari lomba cepat itu biasanya hanya 8 sekali lomba. Mereka lomba sama-sama di start yang sama, di garis start yang sama. Tapi hanya satu yang menang. Dan saudara kalau perhatikan, bukan karena cara mereka lari, semua caranya sama. Kekuatannya sama. Tapi satu hal yang membedakan. Ketika seseorang jadi pemenang, ketika dia lari, matanya nggak lihat penonton. Mungkin ada pacarnya di situ. Mungkin ada orang tuanya di situ. Dia nggak peduli. Mungkin ada pelatihnya di depan matanya, dia nggak peduli. Waktu dia lari, matanya fokusnya, waktu dia ada di start, tapi mata fokusnya itu harus ada di finish. Dia lihat di garis finish. Itu yang membuat dia bisa sampai titik darah terakhir. Dia lari begitu rupa beda sama yang lain. Kenapa? Karena dia lihat finish. Tapi kalau dia lari lihat kiri kanan, ya ada tukang sate, ada ini, ada ini. Nggak menang-menang Bapak Ibu Saudara, walaupun 100 meter. Tapi dia lari mesti lihat garis finish. Alkitab bilang, dalam perlombaan kita nggak hanya diharapkan bertahan, tapi kita harus jadi pemenang. Katakan menang. Nah, karena itu kita mesti tertuju kepada Yesus. Nah, dalam sejarah perjalanan Alkitab, beberapa kali kata mata yang tertuju itu dipakai. Dalam perjanjian lama kita ingat ada tiang awan, tiang api yang memimpin perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun. Ketika mereka melihat tiang awan dan tiang api, mereka harus ikut. Tiang awannya kemana, tiang apinya kemana, mereka mesti ikut. Nggak boleh mereka jalan mau-maunya sendiri, nggak boleh. Tiang awannya ke kiri, mereka harus ke kiri. Tiang awannya ke kanan, mereka harus ke kanan. Tiang awannya diam, mereka nggak boleh jalan, mesti diam. Begitu juga dengan tiang api di malam hari. Nah, ada satu kali ketika bangsa Israel melakukan sesuatu dan akhirnya Tuhan hukum mereka dengan muncul ular-ular. Ya di padang gurun pasti banyak ular, saudara. Dan ular-ular itu mematok bangsa Israel dan banyak yang meninggal. Ketika mereka sadar bahwa mereka salah, mereka datang kepada Musa berseru-seru supaya Tuhan tolong pada mereka. Dan Tuhan bilang kepada Musa, Musa bikin ular tembaga. Dan lalu taruh di tempat yang paling tinggi. Supaya setiap orang yang dipatuk oleh ular itu, dan mereka melihat kepada patung ular tembaga Musa, mereka akan sembuh. Ajaib saudara-saudara. Ketika Musa selesai buat patung itu dan taruh di tempat tinggi, orang-orang yang tadinya sudah hampir meninggal karena dipatuk oleh ular, dan ularnya itu ular berbisa, dan ketika mereka lihat kepada patung itu, patung ular itu, mereka sembuh. Nggak tahu caranya gimana. Nggak ada tabib,
nggak ada dokter, nggak ada obat, tapi ketika mereka lihat patung itu, mereka sembuh. Itu mata, saudara-saudara. Ya, nah di dalam perjanjian baru, ya, ketika ada satu kali Yesus suruh murid-murid supaya mereka nyebrang terlebih dahulu, dan Yesus akhirnya nyusul mereka malam-malam. Waktu itu ada angin, ada gelombang tinggi, dan semua ketakutan. Termasuk ketika mereka melihat ada orang yang jalan di atas air. Tambah takut lagi. Dan akhirnya mereka bilang, itu hantu, itu hantu. Dan Petrus yang tahu bahwa itu adalah Tuhan, Petrus bilang kepada Tuhan begini, Tuhan suruh aku jalan kepadamu. Dan Tuhan bilang, oke, Petrus, mari datang kepadaku. Dan Petrus turun dari perahu itu, ini bukan daratan nih, ini air saudara-saudara. Petrus turun dari perahunya, nginjak air, lalu dia mulai jalan. Ya, awalnya Petrus melihat kepada Tuhan. Tetapi ketika Alkitab bilang, ketika di tengah-tengah perjalanannya Petrus lihat ada gelombang, ada angin, dia mulai goyah Bapak Ibu Saudara. Dia nggak lagi lihat ke depan, ke Tuhan, tapi dia mulai lihat kiri kanan. Dan saat itulah Alkitab bilang, dia hampir tenggelam. Betul? Kisahnya seperti itu, guru sekolah minggu. Saudara, fokus kita penting. Kenapa kita nggak bisa menang? Bukan karena kita nggak kuat. Bisa jadi kita kuat. Bukan karena kita nggak lari, bisa jadi kita lari. Tapi fokus kita nggak ada. Kita lari akhirnya melenceng. Karena kita lari nggak sampai finish. Kita melenceng kemana-mana Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau supaya dalam perlombaan iman kita betul-betul sampai di garis finish. Sampai Tuhan bilang selesai. Selesai. Kalau belum selesai, lari lagi. Berjuang lagi. Keluarin tenaga lagi. Terus, dan terus. Sambil mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Memang gak mudah Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah dunia sekarang seperti ini, ya seringkali kita lihat kiri kanan. Seringkali kita berharap sama kiri kanan yang kelihatan dibandingkan Tuhan yang gak kelihatan. Tapi dari ayat ini kita belajar. Kenapa sih pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11 mereka bisa bertahan? Mereka bisa lari, mereka bisa menyangkal Tuhan, mereka bisa tinggalkan iman mereka, tapi kenapa sampai di akhir mereka tetap ada dalam iman mereka? Karena mata mereka terus melihat kepada Tuhan. Mereka terus fokus kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Sekalipun mereka kehilangan nyawa mereka, tapi mereka tidak kehilangan iman mereka. Mereka tetap pegang iman mereka sampai di akhir hidup mereka. Saya nggak tahu, dalam perlombaan iman, kita kan sedang berlomba nih, saya berlomba, Bapak Ibu Saudara juga berlomba. Kita ada di fase mana? Kita sudah ngos-ngosan kah? Sudah lelah kah? Kita sudah hampir give up? Hampir gak bisa bertahan lagi? Boro-boro mau menang, bertahan pun juga susah Bapak Ibu Saudara. Lewat firman pada malam hari ini, menolong kepada kita. Kenapa? Karena hanya di finish, di akhir, ada mahkota.
orang yang bertanding sampai di akhir dan menang akan dapat mahkota. Saya berharap semua kita bisa bertanding dengan sebaik-baiknya, bisa bertahan, bahkan jadi pemenang. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kita siapkan hati kita untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Kita nyanyikan itu pujian, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu. mataku Haleluya. tertuju Ya padamu. Amin. Sebab hidupku Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Bagaikan awan, kata firman Tuhan. Saksi-saksi itu adalah orang-orang yang sudah mendahului kita, yang terus pegang iman mereka sampai di akhir hidup mereka. Sekalipun banyak hal yang mereka akan alami, tapi mereka gak pernah tinggalkan iman mereka. Dan saksi-saksi itu sedang memberikan semangat kepada kita, untuk kita siapapun terus berlomba, terus berlomba, terus berlomba sampai akhir perlombaan itu, sampai finish.
Kita harus bertahan, tinggalkan semua yang gak perlu, termasuk dosa, termasuk kesulitan, penderitaan, apapun tinggalkan. Dan biarlah fokus kita hanya pada Tuhan. Kita memandang kepada Tuhan dalam setiap pertandingan iman kita. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang akan menolong setiap kita. Mungkin kita pernah jatuh, mungkin kita pernah habis tenaga, mungkin kita pernah patah harapan, tapi Tuhan, sekali lagi, tapi Tuhan, Dia setia. Amin. Dia tidak tinggalkan kita. Yes. Dia terus topang kita. Amin. Berikan kekuatan sekali lagi untuk kita terus maju. Maju, maju, Amin. dan maju sampai finish. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Kalau Bapak Ibu Saudara merasa bahwa firman ini untuk kita semua, angkat tanganmu dan nyanyikan kembali pujian ini bersama-sama dengan saya. Mataku Tuhan tertuju kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya Tuhan. Segenap Yes. hidupku Ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati. Bimbing aku masuk dalam rencana-Mu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu senangkan hati-Mu Tuhan. mau selalu Amin. menyenangkan Hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami disadarkan kembali lewat firman pada malam hari ini, pentingnya ketekunan untuk kami boleh terus ada dalam keadaan yang gigih. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada kesulitan, sekalipun ada jurang di depan kami,
Kami akan terus berjuang dan berjuang sampai di akhir. Karena ada banyak saksi Tuhan, pahlawan-pahlawan iman yang telah mendahului kami. Tuhan, kami tidak mau mengecewakan Engkau Tuhan. Kalau mereka sampai di akhir hidup mereka, mereka tetap pegang iman mereka mulai bertanding dalam pertandingan iman mereka. Kami yang saat ini masih ada, masih hidup, Tuhan, kami belum mengalami seperti mereka Tuhan. Ya, Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh terus bertanding dalam pertandingan iman kami Tuhan. Kami tanggalkan semua beban, semua dosa, semua hal yang merintangi kami Tuhan untuk maju Tuhan. Kami tanggalkan karena Yesus, tolong kami, haleluya. Dan kami boleh terus fokus kepada Tuhan. Karena kami tahu di akhir, di finish, kami akan dapat mahkota kehidupan dari Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, berkati firman yang telah kami dengar pada malam hari ini Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema dalam setiap hati dan hidup kami. Mulai malam hari ini kami mau sungguh-sungguh, kami mau bertanding. Kami tidak mau berhenti tengah jalan, kami tidak mau berhenti, kami terus akan jalan, akan lari, terus akan maju Tuhan, bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, jemaat BICC Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Kasih setia Tuhan terus menyertai kepada kami dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, kuliah, studi kami, dalam apapun yang kami lakukan, semuanya dibuat Tuhan menjadi berhasil. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk mendapatkan berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kecintaan daripada Allah Bapa, kasih kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus tinggal bersama dengan hidup kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin.